Kita awali edisi sore hari ini dengan unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja yang masih terus bergulir. Hari ini giliran massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang turun ke jalan. Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Hari ini giliran Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia wilayah Bodetabek dan Banten yang turun ke jalan. Unjuk rasa berkonsentrasi di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Demonstran tak bisa mendekati Istana Negara karena ditahan dengan kawat besi dan aparat yang berjaga dengan sejumlah kendaraan taktis. Aksi ini untuk menuntut Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain menyampaikan protes, orator aksi ini juga terus mengingatkan bahwa turunnya mahasiswa ke jalan bukan untuk merusak fasilitas umum. Belakangan aksi demo Undang-Undang Cipta Kerja dari berbagai pihak kerap berujung kericuhan dan membuat rusak sejumlah fasilitas umum. Polisi terus mengimbau agar demonstran Undang-Undang Cipta Kerja waspada dengan penyusup yang berusaha membuat ricuh. Sementara untuk pengamanan hari ini menurut Polda Metro Jaya terdapat 8.000 personel gabungan TNI dan Polri yang diturunkan untuk mengawal unjuk rasa dari massa BEM seluruh Indonesia. Dan untuk mengetahui kondisi terkini aksi unjuk rasa mahasiswa, kita akan menuju ke kawasan Patung Kuda bersama dengan Riki Iskandar. Riki, bagaimana informasi terkini dari tempat Anda melaporkan? Baik, Abraham dan Anissa, memang saat ini kondisi sudah mulai turun hujan, tetapi teman-teman dari mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Lintas Jabodetabek ini masih terus menyuarakan suara mereka untuk penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Dalam hal ini fokusnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, di mana teman-teman mahasiswa masih terus menyuarakan aksi mereka di kawasan Patung Kuda ini. Tadi kita lihat teman-teman mahasiswa tidak sendiri, tapi ada juga teman-teman dari teman-teman dari lintas buruh, serikat buruh juga terlihat ada beberapa yang juga turun ke jalan ini di kawasan Monas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tapi teman-teman buruh ini juga telah meninggalkan lokasi dan teman-teman mahasiswa yang masih bertahan di bawah kondisi air hujan masih terus menyuarakan aspirasi mereka terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat pengamanan di sini memang sudah mulai dilakukan di area Ring 1 pada saat memasuki jalur Patung Kuda, di mana menuju ke arah istana, di mana teman-teman sudah tidak bisa melakukan perjalanan kembali karena penjagaan lebih dari 8.000 personil dikerahkan untuk pengamanan demo kali ini. Seperti yang diketahui, memang demo akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sekitar tanggal 22, aksi akan terus dilakukan untuk mendesak Presiden mengeluarkan Perpu pembatalan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap mereka menjadi sebuah ancaman atau tidak aman ketika mereka sudah lulus kuliah, kemudian dengan sistem undang-undang dalam Cipta Kerja ini dianggap tidak aman karena ada beberapa hal yang dianggap kontroversial begitu. Di mana sebetulnya fokus dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, Presiden telah mengeluarkan Perpres untuk membuat undang-undang ini, tetapi teman-teman diminta untuk mengajukan uji materi ke MK, tetapi kita sampai saat ini belum mendapatkan informasi terkait dengan uji materi yang disampaikan oleh teman-teman yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, tetapi justru hanya menyampaikan aspirasi, turun ke jalan, terus-menerus upaya penyampaian aspirasi terus dilakukan. Kita lihat teman-teman dari mahasiswa masih menyanyikan orasi terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Abraham. Baik, Riki, sejauh ini jalur yang ditutup karena saat ini adalah jam pulang kerja, jalur yang ditutup di mana saja agar pemirsa juga mengetahui dan menghindari jalur-jalur yang tertutup oleh demonstran.
Iya, baik Anissa, terkait dengan penutupan jalur ini kita lihat memang hanya dari arah Monas menuju ke arah Istana Merdeka saja yang ditutup, namun dari arah Tanah Abang menuju ke Balai Kota ataupun arah sebaliknya ini masih bisa difungsikan oleh para pengendara ataupun para pekerja yang hendak pulang ke rumah. Ini artinya memang dari Jakarta Pusat menuju ke arah Jakarta Barat ditutup. Kemungkinan teman-teman harus bisa melewati jalur alternatif lainnya, tidak melewati jalur area Patung Kuda, karena memang di area Ring 1 sini saja yang ditutup untuk mengantisipasi adanya demonstran yang bersifat tidak diinginkan seperti itu. Namun hingga saat ini kondisi kondusif sekali, teman-teman menikmati orasi mereka di bawah air hujan, tidak mengubur semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi hingga pemerintah ini mendengar masyarakat ingin adanya Perpu diturunkan oleh Presiden. Anissa. Baik, terima kasih Ricky Iskandar, laporan Anda langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta. Aparat kepolisian menerjunkan personilnya untuk mengamankan aksi mahasiswa protes Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka berjaga di sekitar Istana Negara, Jakarta. Petugas kepolisian terus berjaga untuk mengawal aksi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Petugas kepolisian telah mempersiapkan kendaraan taktis dan kawat berduri di Jalan Medan Merdeka Barat. Selain itu, aparat kepolisian telah merekayasa arus lalu lintas, yakni pengalihan arus dari arah Budi Kemuliaan untuk menuju ke Tanah Abang dan sekitarnya. Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana menyebut ada keterlibatan kelompok anarko dalam demo yang berujung anarkis beberapa waktu lalu. Kelompok anarko belakangan ini kerap disebut polisi sebagai penyusup di sejumlah unjuk rasa yang berujung ricuh. Kelompok anarko bukan hanya muncul di Indonesia saja, namun juga muncul di sejumlah negara. Anarko-sindikalisme atau gerakan anarko merupakan sekelompok orang berbaju hitam dengan penutup kepala. Fenomena kelompok berlambang huruf A ini bukanlah fenomena lokal, melainkan internasional. Anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan buruh, sedangkan sindikalis merupakan kata Prancis yang bermakna serikat buruh. Dengan tujuan tatanan dunia baru tanpa pemerintahan. Saya punya A1 adalah saya punya A2 bernama Johan yang bertugas dalam pencarian dana. Saya punya A3 Andreas Sagala tugasnya dengan tato api Andreas Pius. A3 Andreas Sagala yang bertugas sebagai koordinator lapangan. A4 Syamana Loho yang bertugas sebagai pemberi doktrin. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara, seperti di Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Gerakan anarko-sindikalisme memiliki pendukung yang cukup banyak di dunia dengan berbagai organisasinya.